Oke, hari ini kita mau wawancara tentang perspektif psikologi, kuliah psikologi. PTN versus PTS versus luar negeri. Kenalkan, saya Nurul Hasanah. Saya lulusan dari mahasiswa psikologi USU, tahun 2013. Hai, nama aku Afwan, aku mahasiswa psikologi dari Unpad. Nama saya Karisa, saya sekarang lagi kuliah di Help University di Malaysia, Kuala Lumpur. Aku kan anak daerah ya, anak daerah yang lahir di Asahan. Kalau kita tahu anak daerah itu pasti kalau dengar kata USU kayak yang udah wah gitu ya. Jadi pada waktu itu pas kelas 3 SMA kita rame-rame sama teman-teman untuk daftar ke USU, gitu sih ceritanya. Kenapa di Unpad? Karena pertama, satu waktunya lebih tertata, jadi nggak ada sampai mau ke sore, itu nggak ada. Jadi kayak emang di itu ada 3 kelas. Yang pertama itu kelas pagi, kelas malam, sama kelas intake kecepatan. Jadi mereka tuh emang ada waktu-waktunya gitu. Jadi kayak nggak mungkin aku yang kelas pagi yang reguler bisa ke sore. Jadi emang paling lama itu baru jam 1:30. Itu udah masuk kelas semua ke kuliahan. Jadi aku bisa nyari aktivitas lain di luar kampus. Saya kebetulan sekolahnya dari kecil itu sekolahnya berbahasa Inggris. Nah, jadi saya juga mau kuliahnya itu berbahasa Inggris karena lebih pastinya ke bahasa Inggris. Terus juga mau yang lebih dekat, jadi pilih Malaysia. Terus kebetulan Help University terkenal dengan fakultas psikologinya yang bagus, jadi saya akhirnya memilih Help University. Teman-teman dulunya banyak yang jadikan saya kayak tempat curhat gitu. Jadi saya berpikir kenapa nggak ngambil wadah yang bisa untuk meneruskan keseharian saya gitu, yang dijadikan tempat curhat oleh teman-teman. Yang pertama sebenarnya aku jadi dokter, tapi aku nggak lolos. Tapi emang basic aku bagian aku yang jadi helper gitu kan. Nah, aku dikenalin sama teman aku tentang psikologi. Jadi awalnya sebenarnya aku tuh nggak tahu ada ilmu psikologi. Nah, kemudian aku belajar tentang psikologi, baca-baca, kemudian ternyata di psikologi itu ada bagian klinis. Nah, itu lebih mendekati sebagai helper kita untuk manusia. Jadi udah aku prefer untuk ambil psikologi. Ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi tentang manusia. Kayak kenapa dia bisa seperti ini, ataupun kenapa dia bisa jadinya ya kata-kata orang gila. Tapi saya merasa itu sangat interesting, dan maka itu saya ingin pelajari lebih dalam lagi. Kalau di USU sendiri kuliahnya sebenarnya sih wajarnya itu 4 tahun. Tapi kebanyakan ada juga yang lebih dari 4 tahun karena di USU sendiri terkenal dengan ngambil nilai yang susah gitu. Jadi kita mata kuliah di psikologi USU ada mata kuliah prasyarat yang memang harus lulus dulu lalu bisa ngambil mata kuliah yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak lulus mata kuliah psikologi klinis, kita nggak bisa ngambil psikologi kesehatan atau psikologi abnormal begitu. Jadi kebanyakan dari stambuk kami banyak yang lewat dari 4 tahun gitu. Kalau kuliah normal sama 4 tahun, jadi mau kalian itu cepat tamatnya tetap 4 tahun. Karena di kampus aku semester 5 kita udah bisa skripsi. Jadi semester 5 itu kita udah rancang untuk bab 2, kemudian semester 6 kita pergi bab 4. Dan bedanya itu di sini adalah nggak sampai bab 5, sampai bab 4 doang. Jadi 1, 2 itu udah termasuk latar belakang dan juga teori. Bab 3 hasil penelitian, dan bab 4-nya kesimpulan dan saran. Semester 7 kita udah masuk ke publikasi, jadi hasil penelitian harus dipublikasikan. Nah, setelah dari publikasi, semester 8-nya kita baru diseminasi atau sidang ujiannya. Itu kuliahnya selama 3 tahun, lalu 1 tahunnya mempunyai 3 semester. Jadi totalnya 3 tahun 9 semester. Kita lebih banyak membahas tentang perilaku manusia. Nah, sama seperti fakultas psikologi yang lainnya, saya belajar manusia lebih dalam lagi. Nah, mungkin bisa belajar bagaimana mereka dari kecil bisa mempengaruhi perkataan maupun gerakan maupun tingkah laku mereka yang sekarang. Kalau ini pelajari, kalau di Unpad itu semester 1 atau awal gitu kita lebih bahas tentang negara seperti PKN itu di sekolah, kemudian bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat dari mata kuliahnya sendiri, nanti psikologi akan membahas psikologi sosial. Nah, psikologi sosial inilah kita yang akan membahas tentang perilaku manusia dengan satu individu dengan individu yang lainnya.
Saya ada belajar tentang social psychology, forensic psychology, dan banyak sekali mata pelajaran yang bersangkutan dengan riset. Nah, kemudian kita juga lanjut ke filsafat, sosiologi, dan juga tentang statistika. Jadi Psikologi juga ada yang berhubungan dengan matematika. kalian yang memikir tentang psikologi itu nggak bakal ada tentang matematikanya, itu salah besar karena di sana juga ada tentang statistika. Kita juga harus mengumpulkan data-data dari riset. Jadi kita tidak bisa terpisah dari angka-angka juga. Lalu nanti kita akan belajar psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini kita akan membahas dari pertumbuhan atau perkembangannya manusia mulai dari dalam kandungan hingga kematian. Kemudian kita belajar tentang ada berbagian, ada klinis, pendidikan, kemudian sosial, dan juga ada PIO. Lalu kita akan membahas lagi psikologi pendidikan. Nah, di dalam psikologi pendidikan nanti kita akan belajar tentang anak usia dini, terus anak-anak berkebutuhan khusus. Di pendidikan itu ada pelatihan pendidikan, ada pelatihan PAUD. Nah, kalau di klinis, bagian klinis ada abnormal, ada ABK, ada intervensi, ada banyak lagi. Perilaku manusia tersebut apakah memang berperilaku sesuai dengan lingkungannya sendiri. Lalu nanti akan membahas juga psikologi forensik. Tapi kalau misalnya di USU sendiri, psikologi forensik itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi kita bisa ambil atau bisa ngambil juga. Dan kalau untuk juga ada psikologi forensik cuma di bagian subbab, nggak di bagian otaknya sendiri. Lalu nanti kita akan bahas psikologi kesehatan, di mana kesehatan setiap individu itu kita nilai dari psikologinya sendiri gitu. Lalu nanti kita akan belajar juga tentang psikodiagnostik. Nah, psikodiagnostik ini kita akan belajar alat tes. Kalau untuk di PIO itu ada mata kuliah rekrutmen dan seleksi, PIO dasar, kemudian mata kuliah kewirausahaan, peran konsumen. Jadi lebih kalau untuk konsumen lebih tentang periklanan, lebih ke soft selling atau hard selling. Untuk orang-orang yang mau kuliah psikologi tentunya harus mengetahui dulu medan perang yang harus kita jalani dalam kuliah psikologi. Karena gini, kalau dulu saya menganggap kuliah psikologi itu lulus psikologi S1 bisa jadi psikolog gitu ya. Padahal sebenarnya lulus psikologi S1 belum bisa jadi psikolog karena harus lanjut S2 juga gitu kan, sama kayak kedokteran. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwasannya kalau misalnya lulus S1 psikologi belum bisa jadi psikolog. Yang pertama kalian harus tingkatin dulu simpati dan empati kalian, karena di sini kita mau belajar tentang simpati dan empati kepada orang lain. Kemudian mempelajari dulu sebenarnya apa sih yang dibahas di psikologi ini gitu. Kalian bisa search dulu apa aja yang akan dibahas, karena teman-teman aku banyak yang sudah semester 2, 3 akhirnya cabut keluar pindah jurusan karena nggak expect gitu loh. Menurut aku kalau mau belajar psikologi itu tidak segampang orang-orang pikirkan. Nah, menurut aku benar-benar tekuni dan baca-baca tentang psikologi, apakah itu benar-benar hal yang kalian minati. Terus harus benar-benar tahu memang minatnya atau memang kepengen kuliah di psikologi atau enggak